Saya mikirnya gini, buat apa ikut ajang setengah-setengah? Kan Betul. saya juga lagi kerja. Meskipun coba-coba, Iya. itu kadang-kadang ada keinginan yang kuat. Mesisan, kalau ajur-ajur sekalian. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio, dalam obrolan cantik yang sangat luar biasa. Nah, pada saat ini saya mengundang wanita yang sangat luar biasa, energik dan masih muda. Beliau adalah Putri Ambasador Jawa Timur atau Putri Ekowisata Jawa Timur. Nah, kita langsung sapa ya, namanya Mbak Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Melati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, saya mau kepo nih sebentar. Sebenarnya sejak kapan sih Mbak Melati ini berkecimpung atau suka di dunia modeling ya seperti ini? Actually nggak pengen ke beauty pageant sebenarnya. Cuman waktu kecil dari SD kelas 2 itu udah ikut ekstrakurikuler seni tari. Nah, di seni tari itu ada macam-macam. Nah, ada yang kayak drama kolosal, drama-drama gitu. Terus fokus terus sempat terhenti. Waktu itu kan SMK perhotelan 6 bulan magang, terus habis magang langsung lanjut UN, terus langsung kerja, jadinya kan off terus. Nah, terus tiba-tiba ya pengen aja gitu loh, tiba-tiba pengen jadi kayak mbak-mbak model gitu loh. Terus tapi apa ya yang ada artinya, yang ada meaningnya. Terus ikut, ya udahlah coba beauty pageant. Terus aku searching beauty pageant itu apa, ternyata nggak hanya model, nggak hanya look groomingnya aja, tapi juga ada brand, ada mindset, Beauty. iya, terus ada dalam-dalamnya itu seperti apa. Terus pas tahun 2021 ada audisi Mr. and Miss Jatim Ambassador 2021. Terus coba-coba atau iseng, seluruh anggota keluarga nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu, latihan-latihan sendiri, pokoknya ngenol banget. Terus seleksi itu nggak ketahuan sama sekali, sama sekali itu nggak tahu. Terus baru sampai bikin video aja itu nggak tahu. Jadi aku syuting sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Wah. Terus baru sampai di top 20 baru itu ngomong, "Rek, aku kira wis tadi finalis rek kabupaten rek," gitu. Terus Masya akhirnya semua Allah. pada kaget. Terus, "Loh iya toh kok gak ngomong dari dulu-dulu toh gitu kan prepare gitu." Iya. Terus aku wedine kok kalah. Jadi ada aturan-aturan kan, kayak misal harus posting foto ini, harus buat ini, upload itu aku nggak, jujur aku nggak upload. Gitu. Soalnya aku takutnya dijudge orang kayak wis meloan, kurang mesti menang kayak upload gitu. Terus akhirnya aku sembunyiin dulu, nanti kalau emang sampai siap, akunya udah istilahnya sempurna, baru aku show up kalau aku udah top 20 gitu ya. top 10. Terus sampai top 10 ya. Ya top 10, terus alhamdulillah runner up 1. Nah, terus ditawari, mau nggak maju ke ajang nasional? Ready nggak? Oh, I'm ready. Terus Masya Allah. akhirnya mau nggak ke Putra-Putri Ekowisata Indonesia? Persiapannya pendek banget. Berapa bulan? Agustus kan kita Agustus pemilihan crowning yang di Jawa Timur. September kita ketemu. Terus Oktober udah nggak ketemu sama sekali. Sebulan itu kita prepare semuanya untuk untuk lomba nasional. November kemarin berangkat. Terus alhamdulillah juga menyabet juara 3. Terus ada best photogenic. Nah, itu sebenarnya aku pas photogenic itu nggak nyangka banget. Soalnya seluruh finalis itu naik ke Danau Kelimutu. Ya, pakai high heels. Gila. 15 cm. Pakai high heel. Iya, 15 Danau Kelimutu 15 begitu ini ya jalannya terjal kayak gitu sebenarnya. Itu photoshoot di situ. Itu cuma pakai celana terus sama pakai ini hitam, manset hitam, udah itu tok. Dan dinginnya itu harus gimana caranya expressionnya kita dapat tapi dingin. Tapi untungnya dapat best photogenic ya. Keren ya, worth it lah berarti. Nggak percuma lah jalan jauh. Saya tahu betul loh Danau Kelimutu itu yang 3 warna itu kan. Iya, benar. Masya Allah itu the bestnya Indonesia yang orang-orang kadang tidak tahu ya. Di situ pakai high heel 15 cm. Iya, high heels yang para model itu. Masya Allah. Jadi aku kayak
lebih baik mending nyeker aja gitu, karena apa ya, kan terjal tapi Betul. itu harus photoshootnya benar-benar bagus. Betul. Oke. Gitu Gak ya. pakai pelindung nggak apa-apa, jadi langsung dapat kain asli NTT. Kamu udah gimana ini, kamu show up ekspor, nanti kita yang nge-shoot kamu. Jawa Timur kan anti mainstream, Betul. langsung lah. Nekat-nekat ya Jawa Timur itu Iya. ya pokoknya, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya nih, seseorang akan bisa menjadi seperti ini kalau ndak ada kepercayaan diri atau keinginan yang kuat sebenarnya. Iya. Meskipun coba-coba, Iya. itu kadang-kadang ada keinginan yang kuat. Benarkah seperti itu Mbak Melati? Menurut saya sih benar. Karena saya mikirnya gini, buat apa ikut ajang setengah-setengah? Kan Betul. saya juga lagi kerja, terus saya harus izin 1 minggu. Izin saya itu berharga banget. Betul, Itu betul. saya bekerja dipercayai perusahaan, otomatis saya harus memberikan yang terbaik-baik Betul. banget gitu loh. Jangan sampai menyia-nyiakan. Nah, udah dikasih izin kok setengah-setengah, langsung aja Gitu. all out semuanya. All out Terus sekaliannya. padahal itu udah yakin sih, kayaknya aku bakal unplaced deh, kayaknya nggak dapet gitu, karena memang finalsnya itu semua pada Jatim. Itu cuman bawa 1 koper besar sama 1 kerdus sama tas jinjing. Iya. Itu kita udah over bagasi 10 kilo. Hmm. Provinsi lain itu sampai over bagasinya 30 kilo loh, sampai kopernya hilang. Masya Allah. Jadi aku kayak kurang deh, kayak aku kurang. Jadi aku nangis, jujur li aku Minder. nangis. Aku nangis terus telepon. Oh ya harus ya apa iki? Jawabanku salah. Terus mereka tuh semua ada officialnya masing-masing. Betul. Jatim nekat banget aku terus. Gak apa-apa. Percaya. Tapi mereka tuh semua kayak udah dari atas sampai bawah itu udah diaturin gitu loh, Betul, sama setting gitu iya, ya. udah diatur sama manajernya mereka. Sedangkan Jatim oke lah, nekat aja gitu. Terus yang lain pada tidur, itu aku itu kan karena kan di NTT jamnya lebih maju 1 jam. Betul. Nah, malam selesai acara itu aku langsung sholat isya, tak gabung sama sholat malam. Terus sholat subuhnya itu paling jam 3 saya sana. Betul. Jadi kayak wis gitu wis. Yang lain pada mencrat, saya wis slow. Iya, Kita main jalur dalam aja lah. Jalur itu tadi mau gimana ya? Udah kalah settingan. Iya. Jalur dalam aja. Terus akhirnya percaya diri banget, harus all out, harus 1000 miliar %. Yang support aku banyak dari seluruh pihak. Aku nggak mau membuat mereka sedih. Akhirnya terjun bebas. Termasuk saya loh yang doain itu, ngeliat IG-nya itu Mbak Melati, ya benar. Oh, iya. Saya doain terus, jadi memantau terus ini. Iya. Ini saya bilang, ini emang nekat banget ini, saya lihat persiapannya kok singkat banget kalau menurut saya. Benar dadak banget soalnya. Yang jadi motivasinya sebenarnya siapa sih utamanya itu, Mbak Melati? Diri sendiri lah ya. Terus orang tua, keluarga dan orang tua, terus teman-teman yang sudah percaya sama saya. Ya. Karena saya juga kerja sambil kuliah. Iya. Punya teman-teman bekerja yang support, Iya. yang nggak apa-apa Melati, kita doakan. Nah, terus ada salah satu video advokasi saya itu yang memang benar-benar sama perusahaan itu, iki lho Mel, tak kawokno iki lho banyak, gitu. Masa mau ngecewakan mereka? Terus pada saat yang sama juga saya lagi KKN, teman-teman KKN juga, gak apa-apa Mel, wis gak apa-apa Mel, tinggalin, gak apa-apa Mel. Masa mau tak kecewain? Betul. Terus keluarga yang 24 jam jemput sana sini, ngatur-ngatur gini, terus teman-teman setim yang hujan-hujan, yang kita pasang kuku, masa nggak diituin kan? Harus mesisan kalau ajur-ajur sekalian. Gak apa-apa, yang penting hasilnya. Tapi maksudnya aku udah all out gitu. Iya. Semaksimal mungkin ya Mbak Melati. Jadi nggak sampai ngecewakan semua orang-orang itu ya. Ini kalau dibuat buku kecil itu ada story betul ini. Iya, benar. Bagaimana memotivasi rekan-rekan yang ada di sana yang masih muda, jangan jadi halangan pekerjaan, jangan jadi halangan kuliah atau menuntut ilmu.
kalau Anda sudah punya sesuatu yang ingin dilakukan, makanya harus all out. Iya, harus all out bener. Jadi wes semisan katanya Mbak. Iya, harus kecemplung kan gitu. Kita udah kecemplung mau karena izin juga, pas izin ke kantor tuh, waduh ya apa ya, boleh nggak gitu. Terus lek gak oleh aku ya apa, lek misal aku oleh aku kudu ya apa. Betul. Apakah ada penggantinya aku saat bekerja? Iya. Wis Pak, saya izin 1 minggu potong cuti. Nggak apa-apa Pak, saya rapid sendiri. Saya swab sendiri. Nggak apa-apa gitu. Terus ternyata tidak berhenti sampai di situ, pemirsa. Jadwal skripsi itu datang. Tiba-tiba langsung dari kampus, Melati, kamu kalau bisa segini, kamu harus jadi salah satu mahasiswi berprestasi. Kamu harus wisuda bulan ini. Ditarget. Sama temen-temennya ditarget malah ya. Sama dosennya juga. Dosennya juga ya. Iya Pak. Gitu. Terus November, bimbingan awal aja itu cuma tanda tangan judul tok. Itu awal. Yes. Terus pas di sana itu UAS. Oh gitu. Di sana itu UAS, akhirnya kakak saya yang mengerjakan. Mohon maaf ya kampung. Jadi karena kalau bawa laptop kan terlalu beresiko ke NTT, akhirnya nyeting. Jadi kakak saya yang bobol password, yang ngerjakan UAS dari hari Senin sampai hari terakhir. Masya Allah. Iya. Ya itulah begitu besarnya ya, seorang saudara sama membantu kayak gitu. Nah sebenarnya pada waktu testing dulu ya perjalanan, karena saya itu mendengar ada brain beauty sama behavior. Nah itu gimana sih maksudnya itu? Kalau menurut pemahaman saya ya Dok ya, kan jadi 3B ya. 3B betul. Beauty itu kan menjadi seorang putri, menjadi seorang contoh kayak artis gitu kan. Itu harus setidaknya groomingnya itu bagus. Betul. Nggak harus beautiful, tapi rapi, cleaning, terus dilihat itu nggak utuh ya performanya. Iya, performernya tuh dus gitulah istilahnya. Nah, terus kalau yang brain berarti dia, I think mereka punya mindset yang bagus, yang bisa inspire orang, yang bisa influence orang buat berperilaku positif. Betul. Nah, terus yang behavior itu gimana caranya sama lingkungan itu kayak nggak menyendiri, harus berusaha kayak berinteraksi. We have a same class, even you're chiefs or you're not working in the same day, tapi kayak ngalir aja gitu loh. Terus kalau mau sharing sama orang, spread love sama orang, nggak milih-milih, semuanya diratain. Kalau saya sih gitu. And actually yang untuk behavior ini saya juga belum melakukan itu 100% ya, karena masih ada kecenderungan kayak aku aja masih banyak minusnya. Ngapain aku takut takut salah gitu. Jadi ya wis lah, nggak usah wis. Kalau menurutmu benar, it's you. Menurut aku ya udahlah, I close buat diriku sendiri aja gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya sih gitu. Nah sebenarnya tugas dari Putri Ambassador itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut SOP bukunya Mr. and Miss Jatim Ambassador itu dia bergerak di UMKM nomor 1, social, terus environment, ya, sama tourism sebenarnya. Sebenarnya yang paling penting itu juga tourism itu tourism. Ya. Cuman karena di Jawa Timur banyak banget duta wisata. Betul. Per daerah aja punya. Nah, terus per organisasi aja punya. Jadi lebih fokus ke environment, social, sama UMKM kan yang paling jarang, bukan paling jarang sih, masih belum banyak tersentuh oleh mereka. Jadi kemarin advokasi dari 20 finals itu rata-rata nggak hanya tourismnya aja, tapi gimana caranya mereka menaikkan UMKM di tourismnya mereka. Makanya advokasi saya itu jujur kayak aku nggak masuk ini, karena advokasi saya jujur nggak UMKM, apa social family gitu. Social family. Jadi kayak ya udah yang terdekat dulu aja, aku offering help daripada aku UMKM tapi magak gitu. Kalau saya pengen kayak mending semuanya dulu, tapi kecil-kecil aja dulu. Jadi pas dibukain video advokasi, itu video saya yang paling beda. Gitu, karena semuanya ke objek wisata. Betul. UMKM-nya apa nih? Saya bantu ya, saya increase-kin ya gitu.
Sayanya enggak. Jadi it's okay. Jadi udah pasrah sih sebenarnya. Justru itu kalau menurut saya lebih baik, kalau menurut saya ya. Iya. Kalau saya orang awam sih misalnya, karena mulai dari lingkungan sekitar yang terdekat seperti itu. Social family itu penting sekali loh tuh. Karena tanpa kualitas social family nanti kadang-kadang orang mau ngerjakan apa itu kreativitasnya nggak muncul kalau menurut saya itu. Iya sih. Kalau Itu saya sih bagus. mikirnya kayak gitu dulu, Iya. kayak anak-anak dulu lah kan Betul. kena dampak COVID-19. Betul. They don't have any time for quality times with their Betul. friends. Terus kalau nggak di sekolah itu mereka di mana dapat teman baru, Betul. terus senam, dancing, Iya. music, karena nggak semua rumah punya sound system, Betul. punya lagu-lagu yang emang enak. Jadi kemarin udah offering help aja sama children gitu, sama saudara-saudara juga. Gitu sih. Justru di situ akan menimbulkan anak-anak ini kan calon-calon putra-putri bangsa. Iya. Nah, sebenarnya itu Iya sih. modalitasnya yang harus seperti Mbak Melati dibangun ya, meskipun Iya. nggak langsung di UMKM-nya. Iya. Mereka ini calon-calon sebenarnya. Iya. Ya. Itu yang lain daripada lain. Iya. Yang insya Allah nanti akan membawa dan bangga semua orang sebagai putri ambasador Jawa Timur. Oh, Nah, iya. tanya-tanya nih sebenarnya aslinya dari mana? Oh saya, Iya. Surabaya berarti. Oh bukan. Darjo. Sidoarjo. Delta Mania bro. Berarti penghasil udang nih ya. Iya, Udang kayak gitu. Lumpur. Oh lumpur juga. Lumpur Lapindo. Oh gitu, Masya Allah. Terus saya mau menyimpulkan sedikit nih ya. Jadi sahabat bahagia, beliau ini Mbak Melati memang pikirannya beda daripada yang lain. Karena beliau selalu mengutamakan sesuatu yang hubungannya dengan sosial. Dengan hubungan sosial ini dia akan membangun nanti menjadikan seseorang kalau sudah beraktivitas akan mempunyai kreativitas atau produktivitas yang sangat tinggi. Jadi intinya tidak langsung menuju ke sasarannya, katanya orang Sidoarjo. Delta apa tadi? Iya. Orang Sidoarjo Delta apa? Delta Mania. Delta Mania. Masih ada ya? Delta Mania masih ada? Ada, Mas. Oh ada ya? Di bawahnya NTB. Oh gitu. Di Sultan Buduran. Itu kan ada. Sultan Buduran ya. Iya. Oke, sekarang mungkin Mbak Melati akan memberikan kesan-kesan atau saran kepada para pemirsa agar termotivasi dengan kehadiran Mbak Melati sekarang. Silakan Mbak. Masih too youngest untuk memotivasi sih. Nggak apa-apa, bukan motivasi. Jadi ngasih saran kenapa bisa sampai terjadi seperti ini ya. Aduh. Kan pasti ada petik seperti Iya itu. sih. Ini mohon maaf ya kalau Iya. misal ada yang kurang-kurang atau nggak mengena ya. Saran, bukan saran. Apa ya? Kok saran? Enggak. Ya ngasih masukan. Iya, oh ya deh. Masukan untuk millennial generations. Ya jadi orang tuh harus menurut saya Iya, maksa. Kalau Iya, nggak dipaksa memaksa. Kalau nggak jadi. dipaksa tuh nggak bisa. Betul. Jadi saya dikasih pilihan sama orang tua. Kamu mau kuliah atau mau bekerja? Nah aku mau dua-duanya gimana? Kalau kamu mau kuliah, iki kuliah. Kamu berarti harus begini, nanti jalanmu begini. Iya. Kalau kamu bekerja, kamu harus nanti begini loh resikonya. You don't have any time meet with your friend. Kamu nggak bisa playing sama teman-teman. Betul. Kalau kamu kuliah, you don't have any money. Mana betul. Karena my family itu bukan yang rich people. Jadi harus mendidik orang tuh ya udah gitu. Kalau kamu minta sakdet-saknyet yo gak enak. Kamu harus ambil sendiri gitu. Kamu harus jadi apa nanti. Nah, terus saya mikir zaman sekarang itu harus ada uang buat apa-apa. Akhirnya aku mau bekerja. Loh, tapi aku kerja tok. Aku gak ada edukasi nih. Iya. Terus aku ya apa? Loh, ya kerja sambil kuliah. Loh, terus aku harus ya apa gitu kan. Terus ya suka kuliah malam, pagimu kerja. But you don't have any time with environment lo ya Yeah. gitu. Kamu punya pendidikan, kamu punya uang, tapi kamu nggak punya waktu. Ya apa? Dan ya saya memilih keduanya. Pertama sampai nangis-nangis, sampai gulung-gulung, sampai kayak aduh gimana gitu, karena memang dari kerja langsung kuliah nggak mandi, Betul. makan di kelas, makan di kamar mandi, ngerjakan sepulang kuliah jam 11, jam 10 malam.
tapi ya gak apa-apa, berjalan sampai sekarang kan gitu. Iya, betul. Terus tiba-tiba aja nggak nyangka kok bisa jadi Miss Jatim, Betul. kok bisa jadi Putri Ekowisata, loh Iya. kok bisa gitu loh Mas, saya tuh kok bisa gitu loh, padahal kan kamu swibuk gitu loh. Betul. Cuman saya karena ya itu tadi, coba-coba kalau sudah kecemplung ya kamu maksa harus bisa gitu loh, kamu harus memaksa itu. Jadi untuk millennial generations, kamu harus memaksa diri kamu untuk bekerja lebih giat, memaksa diri kamu untuk terus belajar, memaksa diri untuk bisa memilih. Kamu harus memilih yang mana. Kalau misal susah untuk memilih, ambil dua-duanya, tapi you should responsibilities with this. Ya. Dan nggak boleh membayangkan. Kalau orang tua saya bilang, kamu nggak boleh bayang no. Misalnya saya begini, misalnya saya nggak ikut ini, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, betul. loh, kamu tuh sudah begini, mau nggak mau harus dijalani, melewati. Iya, melewati itu, gitu. Akhirnya meskipun nangis, ya wes gak apa-apa gitu. Tapi nanti tunggu dulu, sabar, nanti ada hasilnya gitu. Betul, Dan betul. pas kemarin, apalagi saya juga lebih kurus kan, terus banyak yang, ini melatih ta, masa sih mal, melatih ta, sampai Instagram penuh, sampai spam yang positif, spam yang negatif, sampai nggak kebaca-baca. Menurut saya itu adalah value yang orang tua ajarkan, diri saya sendiri, termasuk kalian semua generasi muda yang kepingin apa-apa sak detaknya seperti saya, harus memaksa diri kamu. Jadi kuncinya di sini harus memaksa diri. Meskipun ada dua pilihan, kalau dua-duanya suka harus dipaksain. Iya, kalau dan harus resikonya ditanggung. Iya, tanggung gitu loh. Karena apa ya? Kadang-kadang itu memilih satu di antara satu pilihan tuh kadang misal pilihan kita A, A sama B gitu. Terus kita milih A. Terus hasilnya tuh bad menurut kita, pasti nyesel. Betul. Jadi karena dari kecil itu dulu selalu kayak gitu. Misal SD dulu, hari Minggu ada kegiatan pramuka. Itu pertemuan seluruh SD di seluruh kabupaten. Tapi saya ada lomba nari. Gitu ya. Selalu kayak gitu dari kecil, dulu selalu kayak gitu. Jadi kayak udah terbiasa dulu kayak ada rasa menyesal gitu loh. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu rasanya persami. Itu saya tidak pernah mengenalnya. Itu saya nggak pernah. Jadi terus pembelajaran dari kecil dulu yang membuat saya jadi kayak gini. Harus kalau aku memang pengen dua-duanya, dua-duanya harus dipaksain. Langsung, iya. Makanya benar apa dikatakan tadi, orang tua jangan dibayangkan. Iya. Jadi kalau kita udah terjun, sahabat bahagia, sesuatu apapun itu kita terjun, jangan dibayangkan, oh nanti saya begini, saya begini. Itu justru nanti akan terjadi sesungguhnya. Iya. Karena apa? Itu adalah frekuensi dan vibrasi pikiran kita yang akan menjadi kenyataan. Yang namanya itu ada kalimat self-talk. Nah, self-talk itu kita bicara sendiri, oh nanti begini akan terjadi. Iya. Ya. Benar. Jadi sahabat bahagia, Anda tidak usah takut kalau punya mimpi besar, apalagi mimpinya atau pilihannya itu lebih dari satu. Iya. Ya, katanya Mbak Melati, harus dipaksa. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kaum milenial yang ada di luar sana. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.